Pertarungan antara Muichiro melawan Gyoko terjadi setelah Muichiro berhasil menyelamatkan Kotetsu dan Kanamori dari serangan iblis berwujud monster ikan. Saat itu, dalam perjalanan untuk mengambil pedang baru, tiba-tiba saja Muichiro menarik Kotetsu dan Kanamori ke arah belakang, yang mana ternyata di dekat semak-semak sebuah gubuk terdapat guci misterius yang memancarkan aura iblis. Dan benar saja, sesaat Muichiro menyadarinya, dari guci tersebut muncul sesosok iblis bulan atas kelima bernama Gyoko. Sambil menunjukkan ekspresinya yang sombong, Gyoko mengatakan sebelum pertarungan ini dimulai, dirinya akan menunjukkan karya seni yang telah dibuat. Secara mengejutkan, karya seni yang dimaksud Gyoko rupanya merupakan gundukan mayat para penempa pedang. Terlihat tubuh mereka yang keluar dari dalam gucinya ini tampak dipenuhi tusukan pedang sampai berlumuran darah. Di sisi lain, melihat apa yang ditunjukkan Gyoko lantas membuat Muichiro mulai menunjukkan amarah. Tanpa ada aba-aba, dengan sangat cepat Muichiro langsung melesat ke arah Gyoko untuk melancarkan tebasan. Namun sayangnya, sesaat tebasan itu berhasil dilayangkan, dengan kemampuan teleportasi, Gyoko mampu menghindar dan berpindah tempat ke dalam guci lain. Begitupun ketika Muichiro melancarkan serangannya kembali, Gyoko lagi-lagi berhasil menghindari serangan tersebut. Sadar bahwa kemampuan inti Gyoko terdapat pada gucinya, Muichiro pun mencoba berpikir keras untuk mencari solusi. Yang dirinya yakini saat itu, iblis satu ini pasti akan mati jika kepalanya ditebas. Sementara itu, seakan muak karena karya seni gucinya dari tadi dihancurkan, Gyoko lalu mengeluarkan monster ikan dari dalam guci. Dengan menggunakan teknik darah iblisnya, ikan-ikan tersebut mampu menembakkan ribuan jarum tajam. Menyadari adanya serangan cepat, sambil berlindung di atas atap, Muichiro berhasil menghindari lesatan jarum tersebut. Akan tetapi, di saat yang sama, melihat Kotetsu dan Kanamori juga menjadi sasaran, seolah termakan oleh perkataan Tanjiro di mana seseorang harus membantu orang lain secara sukarela, Muichiro menjadi tameng bagi mereka. Yang mana hal ini pun mengakibatkan Muichiro dipenuhi tusukan jarum tajam. Tubuhnya seketika melemah seolah dipengaruhi sesuatu. Sementara itu, di depan Muichiro yang kini mulai melemah, Gyoko mengatakan bahwa sebenarnya jarumnya ini memiliki racun. Sungguh sangat disayangkan jika Muichiro harus mati hanya gara-gara menyelamatkan orang-orang tak berguna. Perkataan yang dilontarkan Gyoko ini lantas membuat Muichiro teringat akan seseorang yang pernah mengatakan hal serupa. Tidak jelas siapa orang itu, tapi yang pasti setelah mengingatnya, wajah Muichiro menjadi datar seakan membenci sosok tersebut. Dan kini, merasa muak dengan Gyoko yang dari tadi banyak mengoceh, tanpa pikir panjang, Muichiro langsung melesat melancarkan serangan. Walau saat itu Muichiro berhasil mengiris leher Gyoko, tapi rupanya serangan ini masih belum cukup kuat untuk dapat memenggalnya. Karena pada saat itu, dengan sigap Gyoko mengeluarkan teknik darah iblis bernama guci air kematian, sehingga hal ini pun membuat Muichiro yang berada di dekatnya seketika terkurung di dalam guci air tersebut. Melihat lawannya kini sudah tak bisa berbuat apa-apa, Gyoko pun menunjukkan perasaan senang. Selain Muichiro akan mati kehabisan nafas, dia juga tidak akan bisa menggunakan teknik pernapasan. Maka dari itu, merasa tak ada lagi orang yang akan menghalangi, Gyoko lalu berniat untuk segera menghancurkan desa penempa pedang. Karena dengan cara itulah, sesuai perintah Muzan, nantinya mereka akan bisa dengan mudah membunuh Ubuyashiki, sang pemimpin dari para pemburu iblis. Demi segera menuntaskan misinya, saat itu Gyoko memulai aksi pembunuhan secara massal. Dengan mengeluarkan beberapa monster ikan, dia telah membunuh para penempa pedang satu persatu. Hingga sampailah Gyoko di sebuah gubuk tua, dia yang berniat ingin mencari kepala desa untuk dibunuh, tiba-tiba saja dikejutkan pada seorang penempa pedang yang terlihat sangat fokus.
Penempa pedang itu tiada lain adalah Haganezuka. Tanpa mempedulikan Gyoko di belakangnya, dia terus fokus mengasah dan menempa pedang, yang mana ternyata pedang tersebut merupakan pedang berkarat yang sebelumnya telah dijanjikan pada Tanjiro. Saking fokusnya Haganezuka mengamati dan menganalisa pedang ini, dia sama sekali tidak mempedulikan adanya mara bahaya. Bahkan meski topengnya hancur akibat serangan dari Gyoko, dia terus saja mengasah pedang sembari mempertanyakan tentang siapa pencipta pedang hebat satu ini. Di sisi lain, melihat hal itu sebagai sesama seniman tentu membuat Gyoko merasa tersaingi. Dia mengaku bahwa selama ini dirinya tidak bisa berkonsentrasi seperti Haganezuka ketika membuat mahakarya. Maka dari itu, dengan perasaannya yang kini mulai kesal, sebelum dapat membunuh Haganezuka, Gyoko ingin menghancurkan konsentrasinya lebih dulu. Sementara itu, di tempat Muichiro berada, dia yang terjebak di dalam gelembung air saat ini tampak begitu putus asa. Sekuat apapun Muichiro berusaha melalui pedang retak yang dia gunakan untuk mengeluarkan teknik pernafasan, gelembung itu sama sekali tidak bisa dihancurkan. Seolah kematian hanya tinggal menunggu nafas berhenti, dengan sangat pasrah Muichiro pun mengungkapkan isi hatinya. Dia sangat berterima kasih pada Ubu Yashiki yang selalu ada dan terus mendukung dirinya hingga saat ini. Dalam kondisi yang setengah sadar itu, tiba-tiba saja di depannya muncul sesosok bayangan Tanjiro. Dia menyuruhnya untuk jangan pernah menyerah, tak ada satupun yang tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Merasa ucapan itu tak asing baginya, Muichiro yang keras kepala pada pendiriannya berucap, percuma saja dirinya berusaha, tak ada yang bisa diharapkan karena menurutnya di sekitar sini tak ada orang kuat lagi yang bisa menyelamatkannya. Seakan tak ingin Muichiro terlarut dalam keputusasaan, bayangan Tanjiro itu pun menyampaikan berbagai nasihat tentang pandangan hidup. Seperti takdir yang bisa ditentukan dengan cara berusaha, menyuruhnya untuk jangan pernah menyerah, serta yang paling penting, sebagai seorang manusia, Muichiro harus bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Karena tanpa disadari, membantu orang lain juga akan berguna di masa depan nanti. Seolah mencerminkan adanya perkataan tersebut, di saat penglihatan Muichiro mulai kabur dan nafasnya mulai habis, tiba-tiba saja muncul Kotetsu yang berusaha menolong Muichiro. Meski menggunakan pisau kecil, meski gelembung airnya sulit dihancurkan, dan meski ditebas monster ikan milik Gyoko, tapi Kotetsu masih tetap berupaya untuk menyelamatkannya. Terbukti dengan usaha yang keras, Kotetsu pada akhirnya mampu memberikan tambahan oksigen pada Muichiro, yang mana dengan oksigen terbatas itu, Muichiro berhasil melancarkan teknik pernapasan sehingga membuat dirinya bisa terbebas dari gelembung air tersebut. Kemudian setelah berhasil terbebas, Muichiro kini akhirnya menyadari tentang alasan kenapa bayangan Tanjiro bisa muncul, yang mana rupanya itu dikarenakan dirinya mulai mengingat sosok sang ayah. Ayahnya memiliki warna mata yang sama dengan Tanjiro serta pernah mengatakan nasihat yang serupa. Seolah tak ingin memikirkan ingatan itu lebih jauh, sambil melindungi Kotetsu yang terluka parah, dengan sekuat tenaga Muichiro terus melancarkan tebasan pada monster ikan, yang mana hal ini pun membuatnya seketika teringat akan kenangan di mana orang tuanya meninggal dunia. Ibunya mati karena sebuah penyakit, sedangkan ayahnya mati jatuh dari tebing ketika mencari obat untuk sang ibu. Kemunculan kilasan ingatan tersebut lantas membuat Muichiro pun kini mulai mengingat siapa jati diri yang sebenarnya. Apalagi ketika Kotetsu menyuruhnya untuk memprioritaskan keselamatan Haganezuka, pikiran Muichiro tak henti-hentinya terbayang akan masa lalu yang pernah dia lalui. Diceritakan pada saat itu di sebuah desa yang terletak di dalam hutan, Muichiro Tokito hidup bersama saudara kembarnya bernama Yuichiro Tokito. Meski keduanya memiliki kesamaan sebagai anak pekerja keras, tapi sifat mereka sangat bertolak belakang. Muichiro diperlihatkan sebagai anak baik-baik, sedangkan Yuichiro terkesan seperti anak yang kasar, tegas, dan tidak mempedulikan orang lain.
Alasan kenapa kakaknya yaitu Yuichiro memiliki watak keras seperti itu dikarenakan dia masih belum bisa melupakan tindakan sang ayah. Meski sudah tahu jika ibunya sudah tak bisa tertolong, tapi ayahnya tetap pergi keluar mencari obat di kala badai melanda. Akibatnya, dalam waktu yang berdekatan, kedua orang tuanya pun harus meninggal. Sejak saat itu, Yuichiro mulai memegang prinsip hidup yang lebih tegas. Menurutnya, menolong orang lain merupakan perbuatan yang sia-sia dan tidak berguna. Berbeda dengan prinsip yang dipegang Muichiro, dia selalu memegang teguh nasihat dari sang ayah, di mana membantu sesama akan berguna untuknya kelak. Dari perbedaan itulah, mereka berdua pun sering terlibat adu percekcokan satu sama lain. Yuichiro selalu melarang Muichiro untuk menolong orang lain, sedangkan Muichiro selalu bersikeras ingin membantu orang lain. Bahkan tak jarang, Yuichiro selaku kakak sering berkata kasar pada Muichiro dengan mengatakan bahwa arti mu dari nama Muichiro adalah tidak sempurna. Hal inilah yang membuat Yuichiro menolak keras ajakan istri Ubuyashiki yang meminta mereka untuk menjadi pemburu iblis. Karena menurutnya, menolong orang seperti para pemburu iblis merupakan tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh orang terpilih. Hingga sampailah pada suatu malam ketika mereka tengah tertidur lelap, tiba-tiba muncul sesosok iblis. Iblis itu langsung menyerang Yuichiro sampai tangannya terputus. Melihat kakaknya terluka, secara tak terduga dengan luapan amarahnya, tubuh fisik Muichiro tiba-tiba berubah seolah membangkitkan kekuatan terpendam. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas keesokan harinya di luar rumah Muichiro telah membunuh iblis tersebut. Namun sayangnya, setelah Muichiro kembali ke rumah, hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Tepat di depan matanya, Muichiro melihat kakaknya tengah sekarat bersimbah darah. Merasa ini akan menjadi akhir kematian baginya, Yuichiro pun mulai mengakui semua kesalahan pada Muichiro. Di samping telah mencegah adiknya menjadi orang yang berguna, dia juga menyebut bahwa sebenarnya mu dari nama Muichiro memiliki arti tidak terbatas. Dan saat ini, sesuai dengan apa yang diungkap kakaknya, secara mengejutkan Muichiro telah mampu membangkitkan tanda pemburu iblis. Selaras dengan apa yang dikatakan Ubuyashiki, jika Muichiro berhasil mendapatkan ingatannya kembali, maka dia akan memiliki kekuatan besar yang tidak terbatas. Oleh karena itu, dengan kekuatannya yang kini semakin meningkat, Muichiro yang telah sampai di tempat Gyoko berada langsung melancarkan sebuah tebasan cepat. Akan tetapi, tebasan ini rupanya mampu dihindari Gyoko dengan berpindah ke dalam guci lain. Gyoko mengaku selain dirinya terkejut jika Muichiro berhasil lolos dari guci airnya, dirinya juga tak menyangka Muichiro telah mengaktifkan tanda pemburu iblis. Akibatnya, kecepatan tebasannya pun kini meningkat, bahkan bisa mengenainya. Untuk itulah, demi bisa memberikan serangan balasan, Gyoko lalu mengeluarkan tentakel gurita besar dari dalam guci. Yang mana hal ini pun membuat pedang retak milik Muichiro menjadi patah dikarenakan tak sanggup menebas tentakel tersebut. Bahkan yang lebih gilanya lagi, tentakel itu kian membesar hingga menghancurkan gubuk tua. Muichiro yang tak mampu menghindar pun saat itu berhasil ditangkap bersama Kanamori. Namun untungnya, berkat pedang yang telah diberikan Kanamori, secara mengejutkan Muichiro mampu memotong tentakel gurita tersebut. Terlihat dengan percaya diri, Muichiro mulai menunjukkan pedang barunya. Meski pedang ini ditempa oleh Kanamori, tapi bentuk dan ketajamannya sama persis dengan pedang yang dibuat oleh Tetsuido, orang pertama yang membuat pedang bagi Muichiro. Maka dari itu, tidak heran jika saat ini Muichiro pun teringat akan kenangan bersama Tetsuido yang telah lama meninggal. Menurutnya, Tetsuido merupakan sosok orang yang selalu khawatir padanya, baik ketika dirinya hilang ingatan ataupun ketika dirinya berlatih keras. Tetsuido selalu cemas dengan semua kesulitan yang dia hadapi. Untuk itulah, bersama ingatannya yang kini telah kembali, ditambah pedang baru yang dia dapatkan, Muichiro pun bertekad untuk tidak membiarkan orang mati mengkhawatirkannya. Terbukti dengan penuh keyakinan, saat itu Muichiro mulai melancarkan serangan teknik nafas kabut bentuk kelima. Bersama lautan awan kabut yang menyelimutinya, Muichiro berhasil memotong-motong tentakel dengan sangat cepat.
Bahkan saking cepatnya, sampai-sampai Gyoko yang berpindah ke guci lain tidak menyadari jika lehernya terkena sayatan. Seolah pertarungan ini baru saja dimulai, dengan menunjukkan ekspresi yang sangat marah, Gyoko pun menyuruh Muichiro untuk tidak meremehkannya. Sebelum pertarungan puncak terjadi, baik Muichiro maupun Gyoko, keduanya terlihat saling memprovokasi satu sama lain. Dengan nada yang begitu dingin, Muichiro mengatakan Gyoko seperti seorang pecundang yang bersembunyi di dalam guci. Mau dari segi penampilan ataupun omongannya terlihat sangat menjijikan. Mendengar umpatan tersebut, Gyoko sama sekali tidak bergeming. Justru menurutnya, dirinya adalah puncak dari segala keindahan. Semua karya seni yang telah dia buat seharusnya bisa dinikmati semua orang. Di sisi lain, seakan ingin membungkam arogansinya terhadap karya seni, Muichiro pun berucap bahwa guci yang Gyoko tempati dinilai terlalu cacat. Baik sisi kiri maupun sisi kanan terlihat tidak sama. Seolah termakan atas hinaan tersebut, dengan sangat marah, Gyoko lalu mengeluarkan 10.000 ikan pembunuh. Ikan-ikan ini tak hanya sekedar rakus dan ganas, tapi mereka juga bisa menyebarkan racun jika dipotong. Untuk itulah, agar bisa menghindari serangan tersebut, Muichiro pun langsung melancarkan serangan balik. Terlihat lewat teknik nafas kabut bentuk ke-6, dengan sangat cepat Muichiro mampu memotong ribuan ikan tersebut. Bahkan tak hanya itu, lewat teknik nafas kabut bentuk ketiga, dia juga berhasil menghempaskan semua racun dalam satu ayunan. Serangannya ini tak berhenti sampai di sana. Dengan kecepatannya yang kian meningkat, Muichiro segera melancarkan tebasan ke leher Gyoko. Namun sayang, tebasan ini rupanya tak mampu memenggalnya, karena pada saat itu Gyoko tiba-tiba menggunakan sebuah kemampuan aneh. Usut punya usut, kemampuan yang digunakan Gyoko pada saat itu adalah pergantian kulit. Dengan merubah kulitnya menjadi sisik sekeras berlian, terlihat wujud fisik Gyoko kini telah berubah. Dengan sangat sombong, dia pun menyuruh Muichiro untuk tunduk di hadapan mahakarya yang sempurna ini. Seakan ingin membuktikan kehebatannya, dengan ganas Gyoko lalu melancarkan pukulan secara bertubi-tubi. Lewat teknik darah iblisnya, apapun yang disentuh Gyoko seketika berubah menjadi ikan-ikan ganas. Alhasil, apa yang dilakukan Gyoko ini rupanya mampu membuat Muichiro kewalahan. Meski dia berhasil menghindar ke atas pohon, tapi pakaian Muichiro terlihat berantakan akibat ganasnya ikan-ikan itu. Merasa perubahan wujudnya dinilai indah dan sangat hebat, dengan perasaan bangga, Gyoko menegaskan bahwa dirinya adalah sosok yang tidak mengenal batas. Selain tubuhnya lembut dan elastis, pergerakannya pun kian menjadi jauh lebih cepat. Di sisi lain, seolah ingin membungkam kebanggaan itu, Muichiro menunjukkan rasa ketidakpedulian. Karena menurutnya, mau semencolok apapun Gyoko saat ini, itu tidak akan berguna jika dia tidak bisa menyentuh dirinya. Bersamaan dengan itu, ingatan masa lalu Muichiro pun kini kembali muncul. Itu adalah waktu di mana dirinya melihat sang kakak Yuichiro mati membusuk. Meski saat itu Muichiro juga berada di ambang kematian, tapi ternyata nyawanya masih bisa diselamatkan oleh istri Ubuyashiki. Oleh karena itu, selama ini walau Muichiro hilang ingatan, tapi tubuhnya masih mengingat akan gejolak amarah ketika kakaknya mati. Hal inilah yang menyebabkan tubuhnya secara tidak sadar selalu berlatih keras sampai muntah darah. Dan saat ini, lewat ingatan yang telah kembali sepenuhnya, Muichiro pun mulai menyadari jika pelatihan yang selama ini dia jalankan semata-mata untuk melampiaskan amarahnya terhadap para iblis, di mana salah satu di antara merekalah yang telah meregang nyawa sang kakak. Sambil terus menghindari serangan cepat yang dilayangkan Gyoko, saat itu Muichiro mencoba menguatkan tekadnya kembali. Dengan menghilangkan semua keraguan, kebingungan, serta kejengkelan yang selama ini dia rasakan, Muichiro bertekad untuk tidak memberi ampun para iblis, termasuk iblis bulan atas yang saat ini dia hadapi. Hingga sampailah di puncak pertarungan, di saat Gyoko begitu asik melancarkan serangan, Muichiro kini mulai menunjukkan kekuatannya.
dengan menggunakan teknik nafas kabut bentuk ketujuh. Saat itu dia berhasil membingungkan pikiran Gyoko. Setiap kali Gyoko mengerahkan serangannya, Muichiro tiba-tiba menghilang dan berpindah tempat. Layaknya sebuah ilusi fatamorgana, saat itu Gyoko pun merasa jika dirinya berada di tengah-tengah kabut yang semakin lama semakin tebal. Dan secara mengejutkan, di tengah kebingungannya itu, dari arah belakang kini telah muncul Muichiro. Tanpa ada suara, tanpa ada aba-aba, saat itu Muichiro telah berhasil memenggal Gyoko. Saking pelan dan halusnya tebasan itu, Gyoko sendiri bahkan tidak menyadari jika kepalanya telah ditebas. Serangan terakhir yang dilancarkan Muichiro ini rupanya memiliki kemampuan yang luar biasa. Dengan teknik nafas kabut bentuk ketujuh bernama kabut tipis, secara drastis Muichiro dapat mengubah tempo gerakan untuk mengacaukan pikiran lawan. Ketika dia menunjukkan dirinya, pergerakannya selambat kura-kura, sedangkan ketika dia bersembunyi, pergerakannya secepat kedipan mata. Oleh karena itu, efek yang dihasilkannya pun seolah-olah menciptakan ilusi bagi lawan, padahal yang sebenarnya terjadi, Muichiro hanya merubah tempo gerakannya. Dan saat ini, seakan muak atas ocehan yang terus dilontarkan Gyoko, tanpa ada rasa ampun, Muichiro lalu menebas habis kepalanya. Sembari menunjukkan ekspresi yang dingin, dia pun mengatakan, "Bisakah kau cepat terbakar di neraka saja?"